Bapak, para ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita patut memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa pada sore hari ini acara semacam ini yang diadakan oleh Majelis Taklim Riyadul Jannah ini adalah tanda syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tanda bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur sebab kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dijadikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur sebab kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ditentukan menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur sebab kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka acara semacam ini adalah tanda syukur kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Allah karena lahirnya Kanjeng Nabi, kita dijadikan umat Kanjeng. Alhamdulillah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum? Ketika kita banyak bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah. Tidak hanya nikmat, tetapi bisa jadi rahmat, bisa jadi hidayah, bisa jadi takwa. Segala hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditambah oleh Allah. Maka semoga perkumpulan ini menambah seluruhnya. Amin Allahumma. Hidayah ditambah oleh Allah. Amin Allahumma. Takwa kita ditambah oleh Allah. Amin Allahumma. Iman kita ditambah oleh Allah. Amin Allahumma. Hal-hal yang berhubungan dengan perkara duniawi, rizki, apapun itu, kelancaran, kebahagiaan ditambah oleh Allah. Amin ya rabbal. Maka inilah syukuran kita kepada Allah. Inilah terima kasih kita kepada Allah. Kenapa kita mesti berterima kasih dengan lahirnya Kanjeng Nabi? Andai kata kita dijadikan umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, Al-Quran menceritakan bahwa umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad adalah umat yang sengsara, bahwa umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad adalah umat yang tersiksa. Al-Quran menceritakan tentang umat Nabi Ayub, umat yang sengsara. Al-Quran menceritakan tentang umat Nabi Nuh, umat yang sengsara. Allah menceritakan di dalam Al-Quran umat Nabi Nuh, Masya Allah. Ketika umat Nabi Nuh tidak mendengarkan Nabi Nuh, ketika umat Nabi Nuh tidak nurut kepada Nabi Nuh, ketika umat Nabi Nuh bermaksiat kepada Allah, apa yang dilakukan oleh Allah? Allah turunkan siksa seketika. Allah turunkan banjir. Semua tenggelam, tidak ada yang selamat. Rumah tenggelam, bahkan gunung tenggelam, tidak ada yang selamat satupun. Manusia lebih-lebih umat Nabi ketika dia tidak nurut kepada Nabi. Allah menceritakan di dalam Al-Quran umat Nabi Ayub ketika membangkang kepada Nabi Ayub, ketika tidak nurut kepada Nabi Ayub, ketika bermaksiat kepada Allah, Allah turunkan siksa berupa hujan. Tidak hanya sekedar hujan air, tetapi
Tetapi yang Allah turunkan adalah hujan batu. Tidak hanya sekedar batu biasa, tetapi diturunkan dari neraka. Bayangkan, tersiksa umat Nabi Ayub. Allah menceritakan di dalam Al-Quran umat Nabi Syuaib tersiksa, sengsara ketika umat Nabi Syuaib tidak nurut kepada Nabi Syuaib, membangkang kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Allah turunkan angin, siksaan berupa angin. Tidak hanya angin puting beliung kita masih bisa menghindar, tetapi Allah turunkan puting bingung. Kemanapun engkau akan bingung, pasti kena angin. Bayangkan, ma min rumah illa hancur, wa ma min gunung illa terbang, wa ma min manusia illa kabur. Tidak ada yang selamat. Bayangkan umat Nabi Syuaib, umat Nabi Musa. Allah menceritakan di dalam Al-Quran ketika Allah melarang, hai Musa, katakan kepada umatmu jangan pernah mengambil ikan, mencari ikan di hari Sabtu dan di malam Sabtu. Tetapi umat Nabi Musa membangkang, tidak nurut perintah Allah. Allah turunkan siksa. Apa siksanya? Di dalam Al-Quran disebutkan kunu qiradatan khasi'in. Wajahnya berubah menjadi wajah kerah. Bayangkan, semua langsung seketika disiksa oleh Allah. Tetapi ketika pada umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirlah Muhammad Rasulullah hingga dewasanya, hingga diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Apa yang terjadi kepada umat Muhammad? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah dengan satu permintaan. Apakah itu permintaannya? Sabda Rasulullah, ummati ummatun marhumatun. Ya Allah, jadikanlah umatku umat yang dikasihi olehmu, umat yang dirahmati oleh Allah, umat yang dikasihi oleh Allah. Coba, maka ini kita terima kasih kita kepada Allah. Semua berkat kelahiran Kanjeng Nabi. Ummati ummatun marhumatun. Umatku adalah umat yang dikasihi oleh Allah. Mana bukti bahwa kita sebagai umat Rasulullah, sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad dikasihi oleh Allah? Buktinya, andai kata umat Nabi Musa langsung disiksa, tetapi kita, mohon maaf, apa ini namanya? Jati 7. Mohon maaf. Andai katakan ada orang laki-laki yang setiap hari wiridannya nyekak botol, mohon maaf, hari-harinya wiridannya min pagi ila sore ila malam ila pagi, tidak pernah lepas dari nyekak botol. Dia baca bahasa nyekak sini, nyekak botol. Masya Allah. Apakah langsung disiksa oleh Allah? Apakah langsung dimatikan oleh Allah? Coba kalau zamannya Nabi Musa langsung. Tetapi kita tidak. Bahkan oleh Allah dibiarkan, teruskan, silakan, saya tunggu tobatnya. Coba, kok kalau tidak tobat karena wiridannya itu tiap hari nyekak botol, ya mandinya pun akhirnya dalam keadaan nyekak. Coba, ummati ummatun marhumah. Ini tanda bahwa kita dikasihi oleh Allah. Setiap hari bermaksiat kepada Allah, apakah dibuka oleh Allah? Tidak. Ini. Andai kata ada umat Rasulullah, orang Jati 7, ada yang setiap hari wiridannya tanya nomor, besok nomor berapa yang keluar. Paham? Togel. Masya Allah. Apakah langsung disiksa oleh Allah? Tidak. Ini bukti bahwa kita berhormat.
kita dikasihi oleh Allah. Andai kata setiap hari ada orang jadi 7 yang wiridannya tidak lepas dari wirid teplak. Kalau tidak ngomong, kalau tidak dengan plaknya kurang puas, kita balak. Contoh, apakah langsung disiksa? Tidak. Coba kalau umat Nabi Musa seketika langsung disiksa oleh Allah. Coba bayangkan. Ibu-ibu perempuan, Masya Allah, dalam kitab sejarah dikatakan dulu umat Nabi Musa, seorang istri apabila dia setiap harinya ngomongin suaminya satu kali omongan, maka bibirnya akan menyongsong. Ketika sudah menyong terus ngomongin suaminya, maka membentak bibirnya. Boer. Coba, tapi ketika turun kepada perempuan umat Rasulullah, justru diangkat oleh Rasulullah, justru diangkat oleh Kanjeng Nabi. Inilah tanda ummati ummatun marhumah. Umatku, kata Kanjeng Nabi, adalah umat yang dikasihi oleh Gusti. Maka kita patut bersyukur. Di antara bersyukurnya kita kepada Allah adalah memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini tanda syukur kita. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mesti memuliakan Rasulullah? Karena tidak ada kelahiran yang jauh sebelum kelahirannya sudah diceritakan oleh Allah, kecuali kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanyakan pada para ajengan, tanyakan pada para kiai. Di dalam kitab Al-Bajuri disebutkan, ketika Abuna Adam hidup sendirian di surga, hendak tidur, dia punya perasaan, keinginan, ya Allah, surga segini besarnya, surga segini luasnya, sendirian tidak enak. Kayak kalau ada temannya enak, ya Allah. Allah tahu keinginan Adam. Maka ketika Kanjeng Nabi Adam tidur, fa'amarallahu Jibril an yakhudha sulbahu. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tulang rusuk sebelah kanan Nabi Adam. Bahkan ketika Allah memerintahkan Jibril, Jibril sempat protes. Buat apa ya? Sudah ambil saja. Ambilnya tulang rusuk sebelah kanan, kemudian diciptakan oleh Allah makhluk yang lain, manusia yang lain yang berbeda dengan Kanjeng Nabi Adam, lebih halus wa mulus. Siti Hawa, ketika diciptakan Siti Hawa, begitu Kanjeng Nabi Adam bangun, Kanjeng Nabi Adam melihat ada orang selain Kanjeng Nabi Adam. Maka Kanjeng Nabi Adam tanya kepada Siti Hawa, man anta? Bukan man anti, karena belum tahu itu perempuan. Man anta? Dijawab oleh Siti Hawa, ana Hawa. Lama-kelamaan Kanjeng Nabi Adam senang kepada Siti Hawa, ada keinginan untuk memegang Siti Hawa, tetapi Allah melarangnya. Allah berkata kepada Nabi Adam, mah ya Adam, jangan kau sentuh wahai Adam, innaha haramun alaika, karena Hawa masih haram untuk kamu disentuh. Kamu haram menyentuh Hawa. Tapi aku ingin, ya Rabb. Iya, tapi haram. Tapi aku ingin menyentuhnya. Iya, kamu boleh menyentuh Hawa, bahkan kamu boleh berhubungan dengan Hawa, dengan syarat kamu menikahinya. Kamu boleh menikahinya dengan syarat ada maharnya. Maharnya apa ya Rabb? Aku ingin menyentuhnya. Maka dijawab oleh Allah, antusalliya ala Muhammad. Jauh sebelum kelahiran Kanjeng Nabi. Boleh kamu menyentuh dengan syarat menikahinya. Boleh kamu menikahinya dengan syarat ada maharnya. Maharnya adalah kamu membaca sholawat kepada Muhammad.
Nah, apa? Bagaimana orang kami betul? Saya tidak akan meneruskan kalau aku tidak kesini. Alhamdulillah. Maka ketika Allah mengatakan kepada Kanjeng Nabi Adam, antusalli ala Muhammad, maharnya adalah engkau membaca salawat kepada Muhammad. Kanjeng Nabi Adam menyodorkan 3 pertanyaan kepada Allah. Apa 3 pertanyaan tersebut? Ya Rab, 1, man Muhammad. Yang kedua, wa min aina Muhammad. Yang ketiga, wa limada usalli ala Muhammad. Pertanyaan pertama, Gusti, Ari Muhammad teh saha? 1. Siapa Muhammad? Yang kedua, wa min aina Muhammad, dari mana Muhammad? Sedangkan sekarang ini cuma ada 2, aku dan Hawa. Siapa dan dari mana Muhammad? Yang ketiga, terus kenapa aku harus bersolawat kepada Muhammad? Maka Allah menjawab, jawaban pertama, Muhammad huwa habibi. Muhammad adalah kekasihku. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah yang bercerita langsung jauh sebelum kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Allah sudah bercerita kepada Kanjeng Nabi Adam, Muhammad huwa habibi. Muhammad adalah kekasihku. Coba, adakah ibu-ibu yang mengandung seorang bayi masih di dalam kandungan sudah ada ceritanya? Tidak ada. Coba Rasulullah jauh sebelum kelahirannya sudah diceritakan oleh Allah, masih zaman Nabi Adam. Wa min aina huwa, dari mana dia ya Rabb? Wa huwa min waladi sulbika, dia dari anak keturunanmu nanti. Jawaban yang ketiga, wa limada usalli ala Muhammad, lalu kenapa aku harus bersolawat kepada Muhammad? Masya Allah. Jawaban Allah dalam satu riwayat, li'annahu sayub'atu rahmatan lil alamin. Dalam riwayat lain, li'annahu mab'utsun rahmatan lil alamin, karena Muhammad nanti akan dijadikan utusan yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Maknanya, siapa yang mengingat Rasulullah dengan peringatan Maulid Nabi, itulah tanda ada rahmat dari Allah. Amin Allahumma. Jauh sebelum kelahirannya sudah diceritakan. Tidak ada kelahiran yang jauh sebelum kelahirannya sudah diceritakan. Maka pantas kalau Kanjeng Nabi Muhammad yang diperingati adalah hari lahirnya, bukan hari wafatnya. Ini jawabannya. Karena tidak ada kelahiran yang jauh sebelum kelahirannya sudah diceritakan oleh Allah. Maka pantas yang diperingati adalah hari lahirnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, itu dosa banyak-banyaknya. Menit lagi ya. Siapanya? Apa sama? Jam 4. Belum baca maulid. Nah mesti dibaca mau. Murah. Barusan jiwa aku singkat. Ayo turun rumah panjang. Ya, barusan jiwa ya. Lanjut. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, kenapa kita mesti memperingati lahirnya Rasulullah? Karena kopi datang. Air putih. Saya sudah senang-senang kopi datang. Kenapa Rasulullah yang diperingati itu hari lahirnya, sedangkan turun kepada kita
yang diperingati adalah hari wafatnya. 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai ada haul. Haul itu kan memperingati hari wafatnya, bukan memperingati hari lahirnya. Kenapa? Satu, karena Rasulullah itu manusia yang dari sebelum lahirnya hingga lahirnya, ketika lahirnya, kemudian ketika anak-anak, ketika mudanya, ketika dewasanya, bahkan tuanya, sampai wafatnya, itu semuanya baik semua. Tidak ada kejelekan di dalam diri Rasulullah. Silahkan cari kejelekan dalam diri Rasul, tidak ada. Lahirnya baik, ketika kecil baik, ketika muda baik, ketika dewasa baik, ketika tuanya baik, bahkan wafatnya meninggalkan banyak kebaikan kepada umatnya. Coba, karena seluruhnya baik, maka yang diperingati hari lahirnya bukan wafatnya. Berbeda dengan kita sebagai umatnya yang diperingati hari wafatnya. Kenapa? Karena kehidupan kita itu tidak stabil. Terkadang lahirnya baik, tapi ketika muda tidak baik, ketika dewasa tidak baik.